Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat malam pada Rabu malam hari ini, tanggal 13 September 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita bisa cinta Tuhan, itu anugerah Bapak Ibu ya. Sebenarnya tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat 65. Injil Yohanes pasal 6 ayat 65 demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Amin. Jadi kalau kita bisa hadir setiap malam, bisa percaya kepada Yesus, bisa setia datang kepada Yesus, itu bukan karena kebaikan kita, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena cintanya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau tidak seorang pun binasa, tapi setiap kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Oleh itu mari kita datang kepada Yesus. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan hadir di situ. Yahweh Syama dalam bahasa Ibrani. Kemuliaan Tuhan senantiasa ada bersama kita. Kalau Tuhan ada bersama kita, hadir. Nanti kita baca puji Tuhan malam ini. Kita akan akhiri Yeskiel pasal 48 dari ayat 1 sampai 35. Sehingga besok pagi kita akan memasuki kitab Daniel. Puji Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Biar kita bersyukur kepada Tuhan atas semua rahmat anugerah Tuhan. Kalau kita sudah baca Yeskiel dari pasal pertama sampai pasal yang terakhir malam ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur, bukan karena kita yang baik, bukan karena kita yang hebat, tapi semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecakapan kita, tapi semua karena anugerahnya. Amin. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Amin, haleluya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya, bukan karena kehebatanku, bukan karena kepintaranku, bukan karena kecakapanku. Ku dipilih menjadi miliknya, bukan karena pengalamanku, bukan karena kekayaanku, bukan karena kehebatanku. Ku dipilih, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Haleluya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi
kita, bila kita dipakainya. Dalam Yohanes 15 ayat 16, demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepadaku, Bapa, dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Bukan karena kepintaranku, bukan karena kehebatanku, bukan karena fasih lidahku. Aku dipilih menjadi miliknya. Itu semua karena anugerah daripada Yesus. Bila aku punya semua daripadanya, amin, haleluya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan mulutku, sucikan hatiku dan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ku taruh dalam hatiku, ampunilah semua dosa dan salahku, kilafku semua, Tuhan Yesus. Haleluya. Suci karena hidupku ya Tuhan, ubahkanlah dan pakailah hidupku untuk menjadi alat-Mu untuk kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus Bapakku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan selamat malam, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu malam tanggal 13 September 2023. Waktu begitu cepat. Saat ini sudah petang menjelang malam. Dan sebentar lagi, nanti berapa jam lagi pasti setiap kita akan tidur istirahat. Tapi saya sampai pagi Bapak ya, kan mempersiapkan besok pagi. Saya begitu ya, selesai semuanya beres, doa,
baru saya bisa istirahat. Tapi itu pun istirahat sebentar, saudara. Ya, karena saya cinta Yesus di atas segala-galanya. Tubuh boleh capek, tapi roh kita menyala-nyala selalu cinta Yesus. Kita selalu minta Tuhan hadir di situ, hadir di rumah tangga kita, hadir dalam pekerjaan, hadir dalam hati kita. Itu ada kalimat itu, Tuhan hadir di situ. Ada di mana? Di hati, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dimanapun kita berada. Kita mintakan Yesus hadir. Tuhan omnipresent hadir bersama kita. Dalam bahasa Ibrani, Yahweh Syama, kemuliaan Tuhan menyertai kita. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita akan akhiri malam ini Yeskiel pasal 48 dari ayat 1 sampai 35. Supaya hari ini hari kita melangkah bersama Tuhan, bahwa Tuhan sudah pilih kita. Tadi sudah kita baca Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi akulah yang sudah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kita. Amin. Mari kita senantiasa dipakai Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama, kita sudah dipilih Tuhan. Yang kedua, Tuhan sudah tetapkan kita. Yang ketiga, supaya kita pergi, ya, take action. Yang keempat, supaya kita berbuah. Dan yang kelima, buahmu tetap, itu bicara kesetiaan. Dan apa yang kita doa kepada Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan kabulkan dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Yeskiel pasal 48 ayat 1 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Inilah nama suku-suku itu yang paling utara, dari laut terus ke Heltron, ke jalan masuk ke Hamat, Hasar Enon, sehingga daerah kota Damsik yang berdekatan dengan Hamat terletak di sebelah utaranya. Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Dan. Nah, ini jadi ini suku-suku bangsa Bapak Ibu. Saya mau baca ini sampai ayat 35. Ada 12 suku bangsa Israel. Yang pertama suku Dan, ya. Yang kedua, mari kita baca. Berbatasan dengan wilayah Dan dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Asyir. Ini suku Asyir. Yang ketiga, perbatasan dengan wilayah Asyir dari perbatasan sebelah timur sampai ke perbatasan sebelah barat terdapat bagian Naftali. Ini suku Naftali. Yang keempat, berbatasan dengan wilayah Naftali dari perbatasan sebelah timur sampai ke perbatasan sebelah barat terdapat bagian Manasye. Ini suku Manasye. Berbatasan dengan wilayah Manasye dari perbatasan sebelah timur sampai ke perbatasan sebelah barat terdapat bagian Efraim. Ini suku Efraim yang kelima. Berbatasan dengan wilayah Efraim dari perbatasan sebelah timur sampai ke perbatasan sebelah barat terdapat bagian Ruben. Ini suku Ruben yang keenam. Ketujuh, berbatasan dengan wilayah Ruben dari perbatasan sebelah timur sampai ke perbatasan sebelah barat terdapat bagian Yehuda, suku Yehuda. Berbatasan wilayah Yehuda dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat persembahan khusus yang harus kamu khususkan, yaitu 25.000 hasta lebarnya dan panjangnya sama dengan panjang satu bagian, yaitu dari perbatasan sebelah timur sampai ke perbatasan sebelah barat, dan di tengah-tengahnya terdapat tempat kudus. Bagian persembahan khusus yang harus kamu khususkan bagi Tuhan, panjangnya 25.000 hasta, lebarnya 20.000 hasta. Dan bagi orang-orang inilah persembahan khusus yang kudus itu. Bagian imam-imam ialah panjangnya di utara dan selatan 25.000 hasta, dan lebarnya di timur dan di bagian barat 10.000 hasta, dan di tengah-tengahnya terletak tempat kudus Tuhan. Inilah bagian imam-imam yang sudah dikuduskan, yaitu Bani Sadok, yang memelihara kewajibannya terhadap aku dan yang tidak turut sesat dalam kesesatan orang Israel seperti orang-orang lain. Mari, kalau kita lihat Bani Sadok adalah taat, dia melaksanakan kewajiban Tuhan dan yang tidak turut sesat di dalam kesesatan orang Israel, ya. Mari kita juga sama, saudara. Seperti statement ini berlaku bagi bangsa Israel, suku Bani Sadok, demikian berlaku buat kita. Belajar kita mau taat, tidak turut apa yang dunia katakan, tapi turut apa yang Tuhan katakan, firmankan. Ayat 12. Inilah bagian khusus bagi mereka dari tanah yang sudah dikhususkan, suatu hal yang maha kudus, berbatasan dengan bagian orang-orang Lewi. Bagian orang Lewi ialah sejajar wilayah imam-imam, panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Jadi seluruhnya ialah panjang 25.000 hasta dan lebar 20.000 hasta. Mereka tidak boleh menjual sedikit pun dari situ atau menukarkannya
dan mereka tidak boleh mewariskan yang terbaik dari negeri itu kepada orang lain, sebab itu kudus bagi Tuhan. Yang tertinggal dari lebarnya yaitu 5.000 hasta lagi, yang berbatas dengan yang 25.000 hasta itulah tidak kudus, tetapi untuk keperluan kota sebagai tempat tinggal dan tanah perladangan. Dan ukurannya adalah begini: sebelah utara dan selatan 4.500 hasta, sebelah timur dan barat juga 4.500 hasta. Sekeliling kota itu ada tanah lapang di sebelah utara dan selatan 250 hasta, serta di sebelah timur dan barat 250 hasta juga. Yang tertinggal dari panjangnya yang sejajar dengan persembahan khusus yang kudus itu adalah 10.000 hasta di sebelah timur dan 10.000 hasta di sebelah barat, dan hasilnya ialah menjadi makanan untuk pekerja-pekerja di kota itu. Pekerja-pekerjaan yang datang dari semua suku Israel akan mengerjakannya. Seluruh persembahan khusus itu adalah 25.000 hasta kali 25.000 hasta dalam bentuk 4 persepiji. Kamu harus mengkhususkan persembahan khusus yang kudus itu bersama-sama milik kota itu. Selebihnya adalah milik raja, itu sebelah timur dan barat dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, yang berbatasan dengan yang 25.000 hasta itu ke timur sampai ke perbatasan timur, dan ke barat sampai di perbatasan barat, dan sejajar dengan bagian suku-suku lain adalah untuk raja. Di tengah-tengah bagian itu adalah persembahan khusus yang kudus dan bait suci, terkecuali milik orang-orang Lewi dan milik kota itu yang terletak di tengah-tengah kepunyaan raja itu, maka yang diapit oleh wilayah Yehuda dan Benyamin adalah bagi raja. Mengenai suku-suku yang lain, dari perbatasan sebelah timur sampai ke perbatasan sebelah barat terdapat bagian Benyamin. Nah, ini suku Benyamin ya, suku yang ke-8, ayat 23, ayat 24. Berbatasan dengan wilayah Benyamin dari perbatasan sebelah timur sampai ke perbatasan sebelah barat terdapat bagian Simon. Ini suku Simon yang ke-9. Berbatasan dengan wilayah Simeon dari perbatasan sebelah timur sampai ke perbatasan sebelah barat terdapat bagian Isakar. Ini suku Isakar yang ke-10. Ayat 26. Berbatasan dengan wilayah Isakar dari perbatasan sebelah timur sampai ke perbatasan sebelah barat terdapat bagian Sebulon. Ini suku Sebulon, suku yang ke-11. Ayat 27. Berbatasan dengan wilayah Sebulon dari perbatasan sebelah timur sampai ke perbatasan sebelah barat terdapat bagian Gad. Ini suku yang terakhir ya, suku Gad ya. Ayat 28. Perbatasan wilayah Gad di sebelah selatan ialah dari Tamar sampai mata air Meribah dekat Kades, terus ke sungai Mesir, terus ke Laut Besar. Inilah negeri yang harus kamu bagi menjadi mulut pemilik pusakamu di antara suku Israel, dan itulah bagian-bagian mereka. Demikian firman Tuhan Allah. Amin. Jadi kita sudah lihat 12 suku bangsa sudah dibagi rata sama Tuhan. Itu tanah-tanah milik Tuhan. Jadi semua jadi kesimpulan buat kita. Seluruh tanah-tanah yang kita duduki semua di muka bumi itu milik Tuhan. Tuhan yang kasih ya. Berikutnya saya mau baca ayat 30 sampai ayat 35. Inilah pintu-pintu keluar kota di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.500 hasta. Terdapat 3 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, pintu gerbang Lewi, sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku Israel. Di sisi sebelah timur yang ukurnya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Di sebelah selatan yang ukurnya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Simon, pintu gerbang Isakar, dan pintu gerbang Sebulan. Di sebelah barat yang ukurnya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga, pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asyir, dan pintu gerbang Naftali. Ayat 35 yang terakhir. Jadi keliling kota itu ada 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota ialah Tuhan hadir di situ. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar pada malam hari ini tentang pembagian tanah-tanah Israel. Dan ini semua berkaitan dengan kehidupan kita. Kalau kita lihat bahwa kita juga dipilih Tuhan, seperti tadi sudah saya bacakan ya, bahwa kita adalah milik Tuhan dan Israel itu adalah milik Tuhan ya. Tuhan itu mencintai Israel. Coba saya mau baca Hosea pasal 3 ayat 1. Berfirman Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel ini. Tuhan mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Jadi Israel itu dicinta sama Tuhan. Dan kalau kita lihat sudah, Israel adalah milik Allah. Kalau kita baca di dalam Galatia pasal 6 ayat 16, ini ayat-ayat bahwa memperkuat bahwa Israel adalah dicinta Tuhan dan milik Allah. Galatia 6 ayat 16.
dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Nah ini, Israel milik Allah. Jadi demikian juga dengan kehidupan kita, bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita kalau baca di Roma pasal 11, kita dicangkokkan, saudara. Saya mau baca ya, ayat yang ke-17 ya. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar, nah ini kamu kita ini sebagai tunas liar, telah dicangkokkan diantaranya dan turut mendapat bagian dan akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi kita sebetulnya adalah tunas liar, tapi dicangkokkan masuk di dalam pilihan Tuhan. Kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, karena Tuhan berfirman dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegangkan diri. Jadi ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bahwa kita dan Israel sama, saudara. Bahwa Israel dipilih Tuhan, milik Tuhan. Kita juga milik Tuhan. Kita bangsa yang sudah dipanggil sama Tuhan, dipilih sama Tuhan, adalah bangsa yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ayat yang terakhir 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib itu. Amin. Kita adalah bangsa yang sudah dipilih Tuhan. Seperti kalau Israel diberikan tanah-tanah, bagi kita akan mendapatkan tanah di sorga buat selama-lamanya. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, karena firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 3:20, kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dari sana kita menantikan Tuhan kita, juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu mari melalui firman Tuhan, puji Tuhan, saya akhiri Yeskiel pasal 48 ini. Kita sudah dapat baca seluruh kitab Yesaya dari pasal 1 sampai 48 dalam nama Putra dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Dan besok kita memasuki kitab Daniel dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi awal dan akhir, Tuhan menjadi Alfa dan Omega, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Dan kita cinta Tuhan Yesus, dan kita sadar itu semua kan anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hasil lidahku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipilih, ku dipakainya, bila aku dapat itu karenanya. Bila aku semuanya, semua daripadanya. Amin, haleluya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Dan firman Tuhan dalam Yeskiel pasal yang terakhir bicara tanah-tanah yang Tuhan berikan. Itu bicara berkat Tuhan melimpah atas kita. Dan satu tempat tanah di surga akan diberikan buat kita asal kita mau setia, cinta Yesus, dan taat kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.